Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fauzia. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dua buku yang saya review. Yang pertama ada The History of Quranic Text dari bab 11 sampai bab 13. Yang kedua ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 9 sampai bab penutup. Langsung saja kepada buku yang pertama, yakni The History of Quranic Text bab 11. Ini ada sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Nah, ilmu qiraat yang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu merupakan suatu praktek sunnah yang menunjukkan tata cara membaca setiap ayat Al-Quran. Nah, aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Kemudian, kenapa sih kok perlu banyak ragam sistem bacaan gitu kan? Nah, kesatuan dialek yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna ketika beliau tiba di Madinah. Nah, dengan meluasnya ekspansi wilayah Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek yang baru, maka berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Nah, dapat disimpulkan bahwa salah satu kenapa kok perlu adanya keberagaman tata cara membaca Al-Quran ini karena setiap masyarakat itu berbeda suku bangsa dan wilayahnya dan dialek mereka pun berbeda gitu. Nah, tujuan kenapa adanya keberagaman tata cara membaca ini adalah untuk memudahkan masyarakat pada masa itu sampai saat ini untuk membaca, memahami dan juga menghafalkan Al-Quran gitu. Selanjutnya ada penyebab utama munculnya keberagaman tata cara membaca ini dari pandangan orientalis. Yang pertama, pandangan dari Gold Pandangan menurut Goldziher yang pertama, perbedaan karena tidak adanya kerangka tanda titik ya. Kemudian yang kedua ada perbedaan karena tidak adanya tanda diakritikal. Dan juga seterusnya ada pandangan dari Jeffrey, dia mengatakan bahwa selain karena tanda titik, tidak adanya tanda titik, perbedaan juga muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Mushaf Utsmani yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani dan yang tidak dimusnahkan walaupun ada perintah dari khalifah. Akan tetapi anggapan ini dibesar-besarkan tanpa adanya bukti yang kukuh. Selanjutnya ada bab 12. Ini terkait metode pendidikan muslim. Nah, metode pendidikan muslim ini yang pertama ada kehausan sumber informasi. Nah, sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Namun sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab di mana Iqra berarti bacalah merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Nah, dengan ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi suatu keharusan. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surah terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah juga mencatat bahwa saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan, dan minta setiap yang berilmu walau masih minim agar menyampaikan pada yang lain. Selanjutnya ada permulaan dan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad yang bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitakan tentunya mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu atau Rasulullah mengatakan ini dan itu, dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua ketika ia menceritakan kepada orang ketiga. Ia menjelaskan sumber aslinya mencakup semua cerita yang terjadi.
Selanjutnya masuk kepada bab 13, ini tentang apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang dalamnya. Nah, ada beberapa tuduhan terhadap Mushaf Ibnu Mas'ud. Yang pertama, susunan Mushaf Ibnu dianggap berbeda Mushaf Utsmani, ya. Kemudian adanya perbedaan teks dan ada 3 surat yang dihilangkan, yakni surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, hal ini para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Pada abad ke-20 ini, menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Munich. Seluruh ruangan gedung dipenuhi sebanyak 40.000 naskah Al-Quran dari berbagai abad dan negara, dan kebanyakan dalam bentuk foto asli, sedangkan para stafnya asyik menyibukkan diri membandingkan kata-kata dari setiap naskah sebagai upaya yang tak kenal lelah dalam menyingkap perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 9. Ini ada asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwasannya salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran ya, atau variations, adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Nah, sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Nah, gagasan tentang latar belakang kemunculan variations semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan bahwa pandangan sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah, tujuan dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan Mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian ada unifikasi teks Al-Quran, unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Akan tetapi, lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin Mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinannya baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Selanjutnya ada bab penutup. Dalam bab penutup ini dijelaskan secara rinci sejak awal Al-Quran diturunkan atau diwahyukan, kemudian proses kodifikasi, selanjutnya kepada standarisasi dan unifikasi Al-Quran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Al-Quran ini diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret ya, dan Al-Quran ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan, yang akan Allah jaga kemurniannya sampai hari kiamat nanti. Nah, terkait kodifikasi Al-Quran ini terjadi pada masa Rasulullah sendiri. Al-Quran ini disampaikan secara lisan, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat
untuk menghafalkan dan menuliskan Al-Quran. Dan kemudian proses penyusunan Al-Quran dimulai ketika masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq yang memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk memulai melakukan penyusunan Al-Quran atau penghimpunan Al-Quran gitu ya. Kemudian dilanjutkan pada masa Utsmani, ini beliau memerintahkan kembali secara lebih intens gitu untuk melakukan penyusunan atau penghimpunan Al-Quran kepada Zaid bin Thabit dan timnya, dan kemudian melakukan standarisasi yang kita kenal sampai saat ini adalah Mushaf Utsmani yang dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan setiap kitab suci Al-Quran di muka bumi dari sejak masa para nabi sampai saat ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.